Hadirin, babar. Oh, jadi ini namanya Kampung Sukasari. Kalau ini kan Sukasari. Kalau Ilal suka kamu. Sabar, syukur, sabar, syukur, sabar, syukur, sabar, syukur, sabar, sabar. Diuji dengan berbagai ujian, dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang, dari atas, dari bawah. Ananda Ilal Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'an billahi Semuanya sudah siap dimulai? Atau siap dikawitan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahid daimi baqa'uh اللازم قضاؤه الثاقب برهانه الغالب سلطانه الذي أيد الدين بعدما ولت ولاته واستولت عداته وتضعضعت أركانه وتصعصعت أعوانه وانقضت كواكبه وانقضت كتائبه وذل نصيره وقل مجيره اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بعدد من صلى عليه وصل على سيدنا محمد بعدد من لم يصلي عليه وصل على سيدنا محمد كما أمرت بالصلاة عليه وصل على سيدنا محمد كما تحب أن تصلى عليه وصل على سيدنا محمد كما تنبغي الصلاة عليه. Yang kami ta'zimi dan juga kami muliakan para alimul ulama, para kiai, para ajengan, asatid wa asatidat setempat. Yang kami hormati aparatur pemerintahan setempat beserta tokoh-tokoh masyarakat. Dan yang kami hormati juga, please kami istimewakan keluarga besar Sohibul Hajat, yaitu Bapak Haji Syakur Anusori dan Ibu Nika Restiana. Laras Bu? Bapak Haji Syakur Anusori dan Ibu Nika Restiana. Yang alhamdulillah Allah telah memberikan nikmat yang sangat besar, bisa membangun rumah yang insya Allah menjadi tempat yang dipenuhi berkah. Amin. Amin. Kita doakan Bu, semoga rumah barunya Bapak Ansori dan Ibu Nika menjadi rumah yang dipenuhi kebaikan. Amin. Amin. Dipenuhi berkah. Amin. Amin. Dijauhkan dari segala keburukan. Amin. Amin. Bibarakati Ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah, segala puji
tetap hanyalah milik Allah, Tuhan yang satu tiada duanya. Tuhan yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Segala puji tetap hanyalah milik Allah, Tuhan yang telah menganugerahkan kita semua nikmat sehat, nikmat umur, nikmat waktu, nikmat tempat, dan segala nikmat yang kita rasakan pada malam hari ini menjadi wasilah kita semua bisa berkumpul di rumah Pak Haji Syakur Ansori. Alhamdulillah. Salawat beserta salam selalu tercurah limpahkan kepada kekasih kita, suri tauladan kita, panutan kita ialah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para ahlul baitnya atau keluarganya, kepada para sahabatnya, sigharu tabi'in, kibaru tabi'in, dan juga kepada para pewarisnya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi sallu 'alaihi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallu 'ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik. Allahumma salli wa sallim wa barik. Ibu-ibu siap kita sama-sama bersolawat? Ya. Semuanya siap kompak? Siap. Siap serempak? Siap. Siap haneuten? Siap. Siap tenundutan? Siap. Insya Allah. Sallallahu ala Yasin Ahmad Hadil Amin. Sallallahu ala Yasin Ahmad Hadil Amin wa alihil muqarrabin wa sahbihi wat tabi'in. Sallallahu ala Yasin ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Sesarengan Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jamaah semuanya apa kabar, sehat? Alhamdulillah. Ibu-ibu daraman? Alhamdulillah. Bapak-bapak sarae? Alhamdulillah. Alhamdulillah, pada malam hari yang berbahagia ini Allah memberikan kita kesempatan untuk bersyukur bersama, silaturahim bersama, bahagia bersama atas beresnya, selesainya dibangunnya rumah Pak Syakur Ansori. Alhamdulillah. Ini tepatnya di kampung apa, Bu? Sukasari. Oh, jadi ini namanya Kampung Sukasari. Kalau ini kan Sukasari, kalau Ilal suka kamu. Desanya desa apa, Bu?
Sukamukti. Kecamatannya Banyuresmi. Kabupaten Garut. Ilaloge orang Garut. Alhamdulillah. Alhamdulillah tiasa Pak Amprok. Nah, Pak Amprok jonghok di kampung Sukasari. Kumaha ibu-ibu, bapak-bapak daging kurbana raya kene. Aya. Diawet-awetnya, Bu. Tong setiap hari teuing tiap tuang teuingnya, Bu. Bisi panas dalam. Ilal oge akhirnya barusuh ya, Bu. Seueur teuing mah daging. Tapi alhamdulillah Allah masih memberikan kita kekuatan, kesehatan, jago ringkas sehingga kita bisa berkumpul di kampung Sukasari di rumah Pak Haji Syakur Ansori. Alhamdulillah. Semoga perkumpulan kita pada malam hari ini bukan untuk terakhir kalinya, Bu. Tapi kita bisa berkumpul kembali nanti dalam keadaan yang jauh lebih baik. Amin. Kalau hari ini kita kumpul syukuran rumah baru Pak Ansori, nanti kumpulnya syukuran rumah baru ibu-ibu. Amin. Bertingkat-tingkat rumah. Amin. Pakai lift. Amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin jeung hadirat, muslimin jeung muslimat, bapak-bapak jeung ibu-ibu. Dalam Quran surat Luqman ayat 31 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. Tidakkah kamu melihat kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah agar diperlihatkannya kepadamu sebagian tanda-tanda kebesarannya. Sungguh pada demikian itu terdapat tanda-tanda kebesarannya bagi setiap orang yang sangat sabar dan bersyukur. Atas keprokna. Hidup adalah ujian. Hidup naon, Bu? Ujian. Berani hidup, berani diuji. Semakin lama hidup, semakin banyak ujian. Diuji dengan berbagai ujian. Dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang, dari atas, dari bawah. Itu semuanya adalah ujian. Belum lagi ujian ekonomi, ujian rumah tangga, ujian di sekolah, dan masih banyak ujian yang lainnya. Leres deh, Bu? Kemanapun kaki berpijak, Bu, mau di Jakarta, mau di Mekah, mau di London, mau di New York, mau di Sukasari, kita pasti akan menjumpai yang namanya ujian. Baik ujian yang manis atau ujian yang pahit. Nah, untuk menghadapi semua ujian ini yang selalu ada setiap hari, maka manusia perlu bekal S2. Naon, Bu? Sanes S campur ya. S2 yaitu sabar syukur. Sabar syukur. Sabar yang syakur. Orang-orang yang bersabar dan orang-orang yang bersyukur. Demikianlah di dalam kitab suci Al-Quran sampai disebutkan sebanyak 4 kali. Diulang-ulang sebanyak 4 kali. Sabarin syakur, sabarin syakur, sabarin syakur, sabarin syakur. Disebutkan pada ayat-ayat yang berbeda. Dalam Quran surat Ibrahim ayat 5 1 kali. Dalam Quran surat Luqman ayat 31 1 kali. Dalam Quran surat Saba ayat 19 1 kali. Dalam Quran surat Syura ayat 33 1 kali.
Ini membuktikan bahwa sabar dan syukur selalu berdampingan, selalu berhubungan satu sama lain. Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau sering kita kenal dengan Buya Hamka rahimahullah, Ketua MUI pertama Buya Hamka, dalam karyanya Tafsir Al-Azhar, beliau berkata bahwa sabar dan syukur merupakan dua sayap langgeng bagi kehidupan orang-orang yang beriman. Karena hidup itu sendiri tidaklah akan sunyi dari pasang turun dan pasang naik. Sekali turun, sekali naik, sekali duka, sekali suka. Tidak ada orang yang tetap suka saja dan tidak pula orang tetap duka saja. Tidak semua ujian adalah yang pahit rasanya. Ujian itu tidak semuanya yang pahit ya Bu. Yang manis pun yang terasa nikmat, dapat nikmat itu ujian Bu. Ibu dapat nikmat, bisa kebeli sesuatu, itu juga ujian. Bahkan ujian yang manis cenderung melalaikan. Orang-orang biasanya tidak sadar kalau ia sedang diuji, kalau ujiannya yang manis. TTT barudak ngora, cabe-cabean, terong-terongan, bobogohan. Nah itu gara-gara kurang bisa menghadapi ujian yang manis. Allah kasih motor, Allah kasih kuat, Allah kasih sehat, Allah kasih uang. Malah bobogo, pojok dua-duaan. Ujian yang pahit dihadapi dengan sabar, ujian yang manis dihadapi dengan syukur. Namun terkadang dalam pahit pun harus ada syukurnya, dalam manis pun harus ada sabarnya. Contohnya ketika kita sakit. Ibu-ibu pernah sakit Bu? Sakit apa Bu? Astagfirullah, sakit hati. Istighfar Ibu murang kali tos 5. Masih sakit hati ya Bu. Ya kita semua pasti pernah sakit lah ya Bu. Sakit kaki, sakit huntu dan lain-lain. Iya sakit wawas Bu. Nah ketika kita sakit tentu harus sabar dengan segala yang dirasakan. Rasa sakit, pusing, panas, ibu teh enakeun. Makan, walaupun makanannya enak tapi rasanya enak. Leres? Namun di samping itu meskipun pahit kita tetap harus bersyukur Bu. Alhamdulillah ada yang merawat. Alhamdulillah. Alhamdulillah jadi cukup istirahat. Alhamdulillah. Alhamdulillah ada biaya untuk berobat. Alhamdulillah. Alhamdulillah dapat parcel buah dari kerabat. Alhamdulillah. Namun sebaliknya ketika kita sehat, stamina fit, badan segar bugar, wajib bersyukur. Namun di samping itu perlu juga sabar. Karena ketika sehat tidak ada uzur, tidak ada alasan untuk meninggalkan kewajiban. Ibu-ibu harus capek gegero. Bapak-bapak harus lelah bekerja. Itu semua harus dibarengi dengan sabar dan syukur. Sabar dan syukur akan menjadi ladang pahala bagi orang beriman. Kalau petani padi, panen padinya itu 4 bulan sekali, ada juga yang 6 bulan sekali. Kalau petani ikan yang budidaya ikan mungkin panen ikannya itu ada yang 3 bulan sekali, setengah tahun sekali, terbatas ya. Tapi kalau kita Bu orang beriman pengen panen pahala bisa tiap hari Bu. Bisa tiap hari kapanpun dimanapun terus-terusan panen pahala. Gimana caranya? Selalu jadi orang yang sabar dan syukur. Sebagaimana di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajaban lil mu'min, la yaqdiyallahu qada'an illa kana khairan lahu. In asabatu sarra'u syakara fakana khairan lahu. Wa in asabatu darra'u sabara fakana khairan lahu. Wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kagumlah saya dengan perkara orang beriman. Rasul aja sampai kagum Bu sama orang beriman. Orang beriman tidaklah Allah menentukan suatu ketentuan bagi orang beriman kecuali menjadi kebaikan. Jika mendapat sesuatu yang senang kemudian bersyukur, itu menjadi kebaikan baginya. Jika mendapatkan sesuatu yang pahit kemudian ia pun bersabar,
maka itu pun menjadi kebaikan baginya. Dan yang demikian itu tidak ada kecuali pada orang-orang yang beriman. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sabar, syukur, sabar, syukur, sabar, syukur, sabar, syukur, sabar, sabar. Sabar secara bahasa berasal dari sobaro. Kata kerja bahasa Arab yaitu sobaro. Naon bu? Sobaro. Sobaro yang artinya mana'a atau habasa, menahan dan mengekang. Adapun secara istilah, sabar adalah bertahan dalam menjalani perintah Allah dan menahan diri dalam menjauhi larangan Allah. Makanya sabar sangat berhubungan dengan iman dan juga takwa. Adapun menurut para ulama, sabar dapat dibagi menjadi 3. Berapa bu? 3. Berapa? 3. 1. Sabar menjalani taat. 2. Sabar menjauhi maksiat. Dan 3. Sabar atas segala ketentuan. Hadirin, babar. 1. Sabar menjalani taat. Sabar beribadah. Dalam Quran surat Al-Qasas ayat 80 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la yulaqaha illa sabirun. Dan tidak akan didapatkan pahala yang besar itu kecuali oleh orang-orang yang bersabar. Setiap hari kita Pak, sebagai umat Islam, muslimin muslimat, mukminin mukminat wajib melaksanakan ibadah. Laras Bu? Laras. Baik itu ibadah hablum minallah ataupun ibadah hablum minan nas. Baik sebelum beribadah, ketika beribadah, bahkan setelah beribadah, hendaklah dibarengi dengan sabar. Bu, ibu-ibu di kampung Sukasari ini suka nonton sinetron. Suka. Sinetron apa Bu? India? Atau yang keliling itu Bu? Pedagang kelilingku menangis. Iya. Nah misalnya ibu-ibu lagi asik-asiknya nonton sinetron. Adegannya lagi tegang Bu. Lagi tegang, lagi seru. Fokus, tiba-tiba terdengar suara adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah maka ketika itu perlu sabar. Sabar mau ibadah, sabar untuk meninggalkan sinetron dan bergegas sholat. Itu perlu sabar. Kalau ketika masuk waktu menjalani taat, masuk waktu sholat, kemudian kita tidak dibarengi dengan sabar, asik nonton sinetron, dijamin ibu-ibu lebih memilih nagen nonton sinetron daripada sholat. Leres Bu? Alhamdulillah jujur. Atau sholat, ibu-ibu pergi sholat, melaksanakan sholat, cuman sholatnya gurung gusuh Bu, dipercepat, cungkelik cungkedang, karena sieun ketinggalan. Yang tadinya sinyal sholatnya 3G, sekarang jadi 5G. Astagfirullahaladzim. Sabar menjalani taat. Ini ada teladan Bu, ada contoh bagi kita bagaimana sabar menjalani taat. Misalnya sabarnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Sabarnya siapa Bu? Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam Masya Allah mendapat banyak sekali ujian, banyak sekali perintah untuk taat yang sangat menguji kesabaran. Banyak sekali Bu. Misalnya saja Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi orang pertama yang mendapat perintah untuk dikhitan menggunakan kodum atau kampak di usia 80 tahun. Bahkan dalam riwayat Sahih Ibnu Hibban di usia 120 tahun. Ini perintah yang berat Bu, menyangkut keselamatan
diri sendiri. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam menerima perintah Allah dengan kesabaran beliau, dengan keimanan beliau, dengan keyakinan beliau, beliau sabar untuk menjalani taat. Tidak cukup sampai di situ, Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat perintah yang lebih berat lagi, Bu. Jauh lebih berat, yaitu harus menyembelih putranya sendiri, Nabi Ismail alaihissalam. Ini perintah yang sangat berat, Bu. Berat pisannya, Bu. Berat pisan. Jangankan menyembelih putra sendiri, Bu. Menyembelih hewan piaraan kesayangan aja itu kan gak tega ya, Bu. Kalau bahasa Sundanya apa teluas? Teluas, tewaas, teluasa. Iya, tenggeingen ya, Bu. Teluasa gitu. Ilal aja kan waktu SD, Bu, punya kambing yang jabrik-jabrik gitu, kambing etawa. Ada dua, yang satu namanya Zoro, yang satu namanya Agnes. Dipelihara, pokoknya, Bu, dirawat gitu. Nah pas udah gede kan mau disembelih itu kayak gak tega ya, Bu. Itu baru hewan kesayangan. Bu, nah ini Nabi Ibrahim alaihissalam bukan hewan kesayangan tapi putra sendiri. Harus menyembelih putra sendiri. Kira-kira kalau ibu dapat perintah seperti itu kuat gak, Bu? Benar. Pasti berat ya, Bu. Sabangor-bangorna murang kali arurang pasti kolot mah luasnya, Bu. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam dengan kesabaran beliau, dengan ketaatan beliau menjalani perintah Allah meskipun berat. Dan yang hebatnya lagi, sudah ayahnya sabar, anaknya juga sabar. Nabi Ibrahim sabar, Nabi Ismail sabar. Ketika mendapatkan perintah untuk disembelih, apakah Nabi Ismail alaihissalam menolak? Ya. Tidak. Justru Nabi Ismail alaihissalam menerima dengan lapang dada. Ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah ayah akan melihatku sebagai orang yang sabar. Masya Allah. Anaknya sabar, bapaknya sabar. Kira-kira kalau suami ibu kayak gitu gak, Bu? Bapaknya sabar, anaknya juga sabar. Ya semoga saja ya, Bu, keluarga kita menjadi keluarga yang sabar. Sabar menjalani taat.